Oke, kembali lagi bersama kami di DG Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham gold atau Black Diamond Resources Tbk. Nah, kemarin kita pernah bahas yang laporan tahunannya. Sekarang ini laporan keuangan kuartal pertama 2024 sudah keluar ya. Lalu di sini ada disebutkan untuk direktur utamanya yaitu Doni Johnson Manua, kemudian direkturnya ada Edward Manurung. Kata mereka tadi Jalan Jenderal Gatot Subroto, Gedung Continental Tower, lantai 21 Jakarta Selatan. Nah, ini berarti untuk alamat kantornya ini ada di kawasan ini di Jakarta Selatan, Jaksel. Di sini ada disebutkan untuk laporan keuangannya itu disajikan dalam satuan penuh, kemudian itu bentuk rupiah. Berarti ini nilainya rupiah ya. Custom Bank kalau kita lihat ini agak sedikit berkurang, di mana dari 26 miliaran sekarang menjadi tersisa 3 miliaran. Persediaan oke lah, dia meningkat 129 miliaran menjadi 131. Untuk total asetnya dari 647 miliaran ini meningkat sedikit sih menjadi 650 miliaran. Berarti dari 650 miliaran menjadi 650 miliaran. Total asetnya meningkat, persediaannya meningkat, berarti kayaknya masih oke lah ya untuk persediaannya. Kita lihat dulu di sini ada hutangnya, ini ada 5 miliaran menjadi 7 miliaran. Untuk yang pihak berelasi, wah ini pihak berelasi yang meningkat nih, cukup besar ya kalau kita lihat di sini. Untuk yang pihak ketiga ini dari 95 miliaran menjadi 86 miliaran. Nah, ini berarti dia berkurang. Untuk total hutangnya dia berkurang lah ya, dari 319 miliaran sekarang tersisa 314 miliaran. Berarti dia ada penurunan yang masih yang sebenarnya gak gitu banyak sih, tapi masih oke lah ya. Setidaknya ada turun juga. Total ekuitasnya dia meningkat 300 dari 327 miliaran sekarang menjadi 335 miliaran. Tetapi tadi kalau tidak salah saham ini harganya sudah menjadi di bawah 50 ya, di bawah gocap. Tapi kita nggak tahu bagaimana kinerjanya ke depannya, semoga bisa naik juga ya. Ini penjualan kalau kita lihat di sini 186 miliaran, ternyata turun jadi 109 miliaran. Dia menurun cukup drastis, bahkan untuk beberapa pokoknya dia berkurang. Tetapi kalau kita lihat di sini, ini untuk yang pendapatan keuangan nih, berkurang juga. Labanya yang meningkat, laba dari siklus. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang memang dia laba dari siklusnya itu meningkat karena dolar meningkat ya. Nah, sudah beberapa yang kami temukan untuk yang kuartal tahun 2024. Laba netonya dari 8,2 miliaran sekarang menjadi 7,9 miliaran. Wah, ini jadi 7,9 miliaran. Ini kan berarti pokoknya agak gitu sedrastis dengan yang penjualnya. Itu mungkin karena penjualnya, ketika penjualnya berkurang, di sini bahan pokok penjualnya pun berkurang. Tapi kita nggak tahu saya bahan pokok penjualnya itu menurun karena apa. Walaupun kalau kita lihat sendiri ini persediaan ini tadi perbandingannya ini agak apa ya. Pembayaran kepada pemasok, wah ternyata menurun drastis dari 192 miliaran menjadi 90 miliaran, tapi kayak masih oke lah ya. Kita lihat aja dari yang penjualannya aja agak menurun cukup drastis ya, sehingga kemungkinan mereka gak mau tambah persediaan lebih banyak, jadi mereka gak gitu beli lebih banyak lagi. Di sini ada komisaris utama, ada Ari Rinaldi. Kalau kita lihat manajemennya kayak sama-sama aja, gak berubah ya. Ini ada yang tidak sananya, kepemilikannya pun sama. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia penjualnya itu meningkat cukup drastis, saya persediaannya dia berkurang. Masa bukan cukup drastis, itu mungkin bisa dikatakan di labanya itu sebenarnya nggak gitu sesuai ya. Tetapi kalau kita lihat di sini misalnya kalau penjualnya memang anjlok drastis dan mereka kurangi untuk pembeliannya karena persediaannya pun meningkat, nah itu berarti kemungkinan masih oke lah ya. Jadi perlu dilihat juga ini kas yang di tangan 1,1 miliaran menjadi 800-an jutaan.
untuk yang total cash ya ini menurun cukup drastis karena apa? Mereka taruh di bank BTP kemarin 20 miliaran. Sekarang hanya tersisa 52 miliaran. Nah ini kan duanya nggak turun nggak kira-kira ini ya. Itu agak drastis sih sebenarnya menurut kami. Ini investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek pun berkurang. Kemarin ada taruh di bank Danamon kalau lebih 20 miliaran. Sekarang udah gak taruh nih. Sekarang udah gak taruh. Jadi totalnya itu dari 40 miliaran jadi 20 miliaran. Dan kalau kita lihat di sini kan investasi jangka pendek, di sini ada disebutkan juga bahwa mereka investasi jangka pendek itu mereka taruh di deposito. Biasa kalau di bank jangka pendek itu di bawah 1 tahun. Nah ini ada piutang usaha dan tambahnya mereka gak kasih ya, gak susun secara detail gitu ya. Ini mereka hanya menggunakan tulisan saja untuk piutang usahanya. Tapi memang kita lihat dulu nih persediaannya dan agak lucu juga ya. Ini gak disebutkan apa, pakai saldo awal, saldo gitu-gitu. Tapi menurut kami gini ya. Nah ini adalah catatannya. Untuk sebuah perusahaan yang kalau kita lihat kebanyakan harga sahamnya itu di bawah gocap, mereka menyusun laporan keuangan kayak gak mau terlalu ribet ya. Mungkin gak terlalu detail, tapi untuk perusahaan yang dia sahamnya masih meningkat ataupun di atas gocap ataupun masih apa ya, itu kayaknya rata-rata laporan keuangannya mereka agak sedikit rajin ya. Mungkin ini juga berpengaruh terhadap harga saham. Ibaratnya nengok perusahaannya aduh di bawah gocap pula ya, jadi agak apa mungkin nggak tahu juga. Seharusnya yang susun laporan keuangan itu seharusnya sekretaris ataupun direktur keuangan dan gitu sih. Ini ada pemegang sayang. Kalau kita lihat bahkan Sujukalis menambah kepemilikan sebesar 48,01% dari 25%-an. Nah ini PT Selautan ini yang berkurang, ini sama ini ya. Ari Rinaldi 6%. Oh dulu ada Hendra Hasan Kusajo, sekarang udah gak ada, menjadi ke Sujukalis. Nah ini bahkan untuk yang apa ya, menambah kepemilikan cukup banyak. Tapi seharusnya kalau kita anggap perusahaannya gak gitu oke, jauh mengapa pemiliknya mau tambah ya sahamnya. Nah itu kan jadi tanya juga. Kemungkinan besar antara ada beberapa kemungkinan lah. Ini ada manfaat dana atau apa gitu. Nah ini kan gak ada yang tahu. Misalnya kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar juga sih. Ini beberapa mudah administrasi. Maka itu saya ada kami sekian, terima kasih. Salam investasi.